Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sejak bulan Rajab kita semua sudah tidak asing dengan satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ya Allah, semoga Engkau memberikan berkah kepada kami semua pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan semoga kami semua Engkau sampaikan pada bulan Ramadan. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang cukup simpel tapi padat dan kaya akan makna tersebut? Mari kita urai satu-satu. Pertama, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi barokah, sebetulnya istilah barokah itu hal yang lazim juga terdengar di telinga kita. Berkah atau barokah atau barkah itu merupakan kata-kata yang selalu kita dengar. Apa itu berkah? Apa itu barokah? Memang mempunyai pengertian khusus, yaitu secara umumnya kata barokah itu berarti ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tetapi kenapa di ujung doa tersebut justru ada kata-kata yang lain, tidak lagi mengulang kata barokah, tetapi ada kata waballighna Ramadhana, dan semoga kami semua disampaikan pada bulan suci Ramadan. Artinya ketika meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian kita meminta agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan, sesungguhnya yang akan menjadi tujuan utama kita adalah bulan suci Ramadan. Ada beda perlakuan, ada beda keinginan, ada beda permintaan, itu menunjukkan ada hikmah yang berbeda pula. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan para sahabat di dalam masjid. Ketika itu Nabi naik ke atas mimbar, dan perlu diketahui bahwa mimbar Nabi itu terdiri dari 3 tangga. Ketika Nabi naik pada tangga pertama, maka Nabi mengucapkan amin. Ketika naik pada tangga yang kedua, Nabi pun mengucapkan amin. Dan ketika naik pada tangga yang ketiga, demikian pula Nabi berkata amin. Setelah selesai dan turun, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi karena merasa penasaran, sebab ada 3 tangga. Di tangga pertama Nabi mengucapkan amin, di tangga kedua sama, dan di tangga ketiga pun Nabi mengucap amin.
sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kenapa kami menyaksikan baginda berbuat demikian?" Maka Nabi menjelaskan, "Perlu kalian ketahui bahwa ketika aku naik di tangga yang pertama, tiba-tiba Jibril datang kepadaku seraya dia berdoa, 'Celakalah orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dan Ramadan itu berlalu demikian saja tanpa ada manfaat, tanpa ada kebaikan, dan orang itu tidak mendapat ampunan di bulan suci Ramadan.' Maka Nabi mengatakan amin. Maka aku mengatakan amin, kata Nabi. Di tangga yang kedua, Jibril pun berdoa kembali, 'Celakalah orang yang ketika namamu disebut tetapi orang tersebut tidak bersolawat kepadamu.' Maka aku berkata amin. Di tangga yang ketiga, Jibril pun sama berdoa, 'Celakalah orang yang ketika di dunia menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak bisa berbuat baik terhadap kedua orang tuanya tersebut.' Maka aku pun, kata Nabi, berkata amin. Paling tidak ada 3 doa malak Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW, yang tentu saja kita semua paham. Doa seorang malaikat yang diamini oleh seorang nabi yang demikian mulia, kita sudah bisa membayangkan betapa doa tersebut sangat mustajab, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika seseorang memasuki bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapat ampunan di bulan suci tersebut, tidak mendapat kebaikan, tidak mendapat keberkahan, maka orang tersebut akan celaka. Nabi berkata amin. Padahal di hadis yang lain jelas bulan suci Ramadan itu memiliki 3 bagian. 10 hari yang pertama itu merupakan bulan rahmah atau kasih sayang. 10 hari di tengah-tengahnya merupakan bulan ampunan, dan 10 hari terakhirnya itu merupakan pembebasan dari api neraka. Nah, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan itulah, maka dia akan termasuk orang yang celaka. Dan itu diamini oleh Nabi. Yang kedua, orang yang ketika disebut nama Muhammad, nama Nabi, kemudian dia tidak bersolawat atasnya, maka dia pun akan celaka. Paling tidak ketika kita mendengar nama Nabi, baginda Nabi disebut, ya kita harus melanjutkan dengan ucapan sholawat, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian, maka dia pun akan celaka, dan Nabi pun mengamini doa tersebut. Betapa sholawat menjadi sebuah ibadah yang sangat spesial dan demikian istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh sholat, Allah tidak mencontohkan sholat. Ketika Allah menyuruh saum atau puasa, Allah tidak mencontohkan bagaimana saum atau puasa. Tetapi ketika Allah menyuruh sholawat, maka Allah sendiri dan para malaikat yang memberi contoh lebih dahulu, sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sesungguhnya. Solawat merupakan satu ibadah yang istimewa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain mungkin saja Allah terima dan mungkin saja Allah tolak. Tetapi solawat menempati posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum datang perintah solawat, Allah sendiri dan para malaikatlah yang bersolawat kepada Nabi.
Dan ternyata dalam ibadah keseharian kita pun sholawat selalu menjadi unsur penentu. Dalam sholat ada sholawat, dan ketika kita tidak membaca sholawat atas Nabi, maka tidak jadi sholat kita. Dalam khutbah sama ada unsur sholawat, dan dalam ibadah-ibadah yang lain pun tetap sholawat menjadi unsur penentu keabsahannya. Kemudian di antara keistimewaan sholawat, ketika kita bersholawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan. Dan keistimewaan yang lain, ketika pun sholawat kita ucapkan dalam keadaan yang tidak terlalu serius pun, tetap sholawat menjadi kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul ditanya, apakah sholawat itu hanya dikhususkan pahalanya bagi orang yang serius ketika mengucapkan sholawat? Hal dzalika liman hadarul qalba? Apakah yang demikian itu hanya untuk orang yang hadir hatinya? Maka Nabi menjawab, la bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Tidak, kata Nabi, tapi itu semua diperuntukkan bagi orang yang membaca sholawat kepadaku walaupun hatinya dalam keadaan lalai. Yang ketiga, doa malak Jibril yang diamini oleh Nabi itu ketika seseorang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya masih ada di hadapannya, masih ada bersama-sama dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah berbuat baik atau bahkan menyakiti dan bahkan membuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka dia akan celaka. Nabi pun mengamini doa tersebut. Jelas beberapa ayat Al-Quran, jelas di hadis-hadis Nabi, betapa menyakiti kedua orang tua adalah termasuk di dalam kelompok dosa-dosa besar yang akibatnya bukan saja di akhirat, tetapi itu akan segera terasa oleh kita yang masih ada di dunia ini. Maka semoga kita sebagai umat Islam benar-benar dalam menghadapi dan dalam menemui Ramadan itu betul-betul mendapat sesuatu yang berharga, mendapat keberkahan, mendapat kebaikan-kebaikan dari Ramadan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari doa yang 3 tadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh